Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Kawan-kawan sekalian, hari ini mungkin di kalangan masyarakat tertentu yang mengatasnamakan diri sebagai pengawal demokrasi mulai gerah dengan konsolidasi yang dilakukan oleh salah satu bakal capres dari Nasdem, yaitu mantan Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan. Mereka hari ini kelompok yang mungkin merasa gerah dan khawatir terhadap konsolidasi yang begitu luar biasa oleh Anies Rashid Baswedan, dan di mana-mana ketika beliau turun disambut oleh masyarakat dengan gegap gempita di berbagai tempat, di Medan, di Jogja, di Solo, di Palu, di Jawa Barat, dan terakhir ini 3-4 hari terakhir ini di Sumatera Utara, di Aceh, dan di Riau. Luar biasa kita menonton lewat video-video yang disebar di media sosial dan media online, sehingga sebagian kelompok yang menamakan diri sebagai Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi APCD melaporkan hari ini tanggal 6 Desember 2022 melaporkan Anies dan Partai Nasdem ke Bawaslu, karena mereka menganggap bahwa Nasdem dan Bawaslu dan Anies Rashid Baswedan telah melanggar aturan perundang-undangan yang diduga mereka telah melakukan mencuri start kampanye, padahal kampanyenya belum dimulai, kampanye pemilu tentunya ya, pemilu 2024. Baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan berita yang dimuat di di Gelora News Twitter hari ini. Koordinator Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi, kita tidak tahu ini apakah ini memang sudah berbadan hukum atau hanya sekadar buat untuk kepentingan opini. Husni Jabal menilai bahwa agenda safari politik yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan ke berbagai daerah adalah bentuk aktivitas mencuri start kampanye. Terlebih saat safari, Anies juga ajakan untuk melakukan penandatanganan petisi dukungannya untuk jadi presiden, seperti yang terjadi di Masjid Baitur Rahman Aceh. Padahal sampai saat ini belum ada penetapan dari KPU tentang pencapresan tersebut. Selain dari norma hukum positif di atas, masalah etika dan moral juga menjadi panduan melaksanakan tahapan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil bagi semua orang atau pihak yang terlibat. Kemudian, Husni juga menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka jadwal dan tahapan pemilu 2024 telah ditetapkan, termasuk tahapan untuk melaksanakan kampanye guna kelancaran dan ketertiban pesta demokrasi. Ini saudara sekalian tidak jelas ya argumennya, misalnya pasal mana dalam undang-undang pemilu atau pasal atau item mana dalam undang pemilu yang dilanggar oleh Anies Rashid Baswedan. Mereka cuma ini secara umum saja. Terkait hal tersebut, Cetus Husni, Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi, menolak dengan tegas adanya pelaksanaan kampanye pemilu yang dilakukan secara curang oleh salah satu kandidat capres dari Partai Nasdem yang diduga sudah mencuri start untuk kampanye dengan melakukan kegiatan manfaatkan rumah ibadah sebagai sarana kepentingan politik. Ini semakin menarik ini opini yang dibangun ini apa sesuai fakta atau tidak, ya. Kan yang kita tahu lihat di media sosial atau apa tuh kan, ketika orang Anies datang di tepatannya hari Jumat misalnya salat, dan kemudian orang berbondong-bondong bersalaman, gembira, senang ingin bertemu dengan
idola mereka, tapi dianggap bagian dari kampanye menggunakan fasilitas rumah ibadah. Nah, ini nggak jelas apa nama, tapi sudah kita bacakan aja. Kegiatan safari politik Anies Baswedan yang difasilitasi oleh Partai Nasdem ke berbagai daerah sudah menjurus pada aktivitas kampanye di luar jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Jadi gimana kalau jadwalnya belum ditetapkan, tetapi orang, kalau dalam bingkai menurut para ahli tata negara, seperti Profesor Refli Harun misalnya, karena isu tentang pelanggaran itu sudah ini oleh orang lain, tapi kemudian dijelaskan. Kalau KPU misalnya telah menetapkan jadwal kampanye, kemudian dilanggar oleh yang bersangkutan, itu baru dikatakan sebagai pelanggaran. Orang ini jadwalnya juga belum, pemilunya juga masih jauh, kok yang mana yang dilanggar. Jadi ada saja yang sebetulnya kasihan ya. Ini kalau yang begini kan nanti dianggap bahwa ini adalah kelompok-kelompok bayaran ya, yang gerah terhadap orang-orang yang gerah terhadap dukungan rakyat terhadap yang bersangkutan Anies Baswedan di berbagai daerah itu luar biasa, tetapi mereka ketakutan gitu, takut jangan sampai Anies memenangkan pertarungan itu, sehingga mereka membangun opini yang enggak. Padahal bukan hanya Anies yang melaksanakan itu, ada relawan Ganjar misalnya yang bagi-bagi sembako dengan tas, apa-apa di Medan, kemudian di beberapa tempat yang lalu-lalu tidak pernah disoal. Itu membagi-bagi loh, menyuap masyarakat loh. Dan disoal oleh kelompok ini. Jadi kan aneh gitu ya. Apalagi aturan mana yang dilanggar nggak jelas. Cuma dibilang undang-undang pemilu. Tapi pasal berapa dari undang-undang itu dilanggar dan lain sebagainya, itu tidak dijelaskan di dalam siaran pers mereka. Larangan Bawaslu soal curi star kampanye pemilu. Jangan cuma isapan jempol belaka, tetapi harus ada tindakan demi menjaga marwah Bawaslu RI dan menjaga kesetaraan perlakuan dan kondusivitas pelaksanaan pemilu. Nah, ini tidak jelas, abu-abu. Aturan Bawaslu yang mana yang dilanggar oleh, mestinya disebutkan dong di dalam siaran pers mereka. Nomor berapa aturan Bawaslu, pasal berapa, termasuk juga undang-undang pemilu yang mereka kutip tadi, tetapi tidak mereka tunjukkan yang mana. Gitu loh. Ketiga, agar tidak dicontoh oleh capres dan parpol lain, Bawaslu harusnya melakukan tindakan tegasnya dengan menegakkan aturan yang sudah ditetapkan. Beri sanksi pada capres dan parpol yang melanggar. Coret namanya bila ya memang beritanya kualitasnya rendah ya, tetapi ya gitulah kondisi ketakutan. Kalau menurut saya ya ada kelompok-kelompok orang yang sangat khawatir dengan mungkin mereka punya calon yang lain, tetapi mereka mencoba untuk bermanuver, entah dibayar oleh siapa, kemudian mereka tidak punya alasan yang kuat, tidak memiliki argumen yang kuat bahwa Nasdem dan Anies telah melanggar aturan kampanye. Aturan kampanye aja belum disusun sampai sekarang, belum keluar. Kemudian juga aturan teknisnya, maksud saya, apalagi jadwalnya juga belum ada. Kok dibilang melanggar? Orang bersosialisasi kan boleh aja, dan itu sudah dilakukan oleh capres-capres yang lain, Erick Thohir misalnya, Ganjar malah bagi-bagi sembako. Kenapa tidak dilaporkan? Justru itu lebih kasar dan menghina rakyat demokrasi kan? Kalian kan mengatasnamakan diri sebagai pecinta demokrasi. Masa yang begitu tidak disorot? Orang orang buat pertemuan dengan masyarakat kok dianggap melanggar aturan kampanye. Kampanye juga belum, masih tahun depan, jadwalnya juga belum. Itu juga belum ditetapkan sebagai capres. Jadi ya beropini tetapi yang cerdas lah kawan-kawan. Kita lanjutkan, apabila Bawaslu dan KPU RI tidak mengambil tindakan tegas terhadap penggunaan tempat ibadah sebagai sarana kampanye oleh Anies Baswedan dan para pendukungnya, maka kami akan menggerakkan massa dalam jumlah yang lebih besar untuk massa yang orang kalian datang lapor aja cuma 2 orang. Aduh, aneh-aneh aja. Kasihan. Dalam jumlah yang besar massa di mana? Kemarin ada yang kalian coba untuk menolak kehadiran Anies Baswedan, 10 orang aja udah nyampe mahasiswa di Aceh itu kan.
Kan memalukan yang kayak gitu. Kalian mengatasnamakan rakyat, padahal rakyat yang mana yang kalian. Sementara Nasdem dan Anies menunjukkan puluhan ribu di mana-mana orang sambut mereka, ya, di lembaga-lembaga pendidikan, pesantren, itu apa namanya, sosialisasi itu di mana-mana, itu sah-sah saja karena tidak ada aturan yang dilanggar, dan pemilunya juga masih jauh. Penetapan jadwal pemilunya juga belum, bahkan anggarannya mungkin juga belum. Kok ya memang ini refleksi dari ketakutan dari mereka, kawan-kawan yang mungkin berafiliasi terhadap capres lain, dan mereka menutup mata terhadap kegiatan capres lain yang diduga melakukan kegiatan, ya misalnya bagi-bagi sembako itu, kemudian bukan membuat iklan-iklan di itu, di BUMN dan apa-apa, diam 1000 bahasa, ibarat dungu gitu ya, dungu kemudian buta gitu, tidak mencoba untuk, kalau betul kalian adalah pencinta demokrasi, harusnya hal-hal bagi-bagi sembako yang sebetulnya itu menggait suara rakyat dengan cara seperti yang nista, itulah yang sebetulnya merusak demokrasi dari sisi etika budaya dan lain sebagainya, itu menghina. Apakah Nasdem dan Anies melakukan jalan bersama, jalan santai dan apa-apa di daerah-daerah misalnya Jawa Barat, kemarin juga di Padang, di Aceh dan lain sebagainya, apakah itu sesuatu yang salah? Inilah, jadi saudara-saudara kalian, apa namanya, ini bentuk kepanikan. Jadi mereka mencoba membangun opini yang gangga, yang sebetulnya mereka melakukan pembodohan terhadap rakyat. Mereka membangun narasi, tapi tidak mendasarkan narasi itu dengan apa namanya, fakta-fakta hukum, aturan-aturan yang tersedia. Jadi ngarang akhirnya. Baiklah kawan-kawan sekalian, saya kira apa namanya, itulah berita tentang, jadi semakin ramai, tetapi kan kalau kita mau membuat opini di media dan lain sebagainya kan harus kualitatif dong, berkualitas. Jangan hanya kemudian menyebar fitnah, menuding gitu karena kita kekhawatiran, atau mungkin karena dibayar 1-2 rupiah dan lain sebagainya, kemudian melakukan, tidak apa-apa sebagai bagian dari koreksi, bagian dari apa, tapi koreksi kita juga harus kualitatif dong. Jangan ngarang gitu, katanya pecinta demokrasi, kok seperti itu gitu. Ya, jadi kawan sekalian, itulah kira-kira fenomena apa namanya, masyarakat kita yang terkait dengan masalah pemilu 2024 yang akan datang, yang juga masih lama, masih pendaftaran saja masih, mungkin jadwal tahapan pemilunya juga, jadwal tentang kampanye juga belum ada, capresnya juga belum ada, ini kan baru bakal capres ya. Kemudian masyarakat mengekspresikan apa namanya, kerinduan mereka terhadap tokoh, seorang sosok yang diduga akan melakukan perubahan fundamental terhadap bangsa ini ke depan, dan mereka berharap supaya bangsa ini lebih baik, bangsa ini bersejahtera, berkeadilan di masa depan. Ya wajar dong orang berkumpul, ya, berkumpul kemudian ekspresikan diri seperti yang dilakukan oleh Anies Rashid Baswedan maupun Nasdem ke berbagai tempat, dan itu juga sudah dilakukan oleh beberapa orang. Cuma karena seperti Pak Ganjar kan masih ada terkait dengan masalah partai yang belum memutuskan, kemudian masih jabatan sebagai gubernur, maka secara vulgar tentunya agak susah. Tapi itu pun sudah dilakukan, misalnya di Palembang yang lalu, kemudian ada relawan-relawannya di Sumatera Utara bagi-bagi, kemudian di Jawa bagi-bagi itu sembako-sembako untuk Ganjar, bahkan ditulis tuh di tas-tas sembako itu kan nama Ganjar. Jadi kok kalian diam gitu loh, padahal itu justru kampanye yang sangat melecehkan harkat dan martabat apa, hak rakyat, dan melecehkan demokrasi gitu. Nah, jadi demokrasi yang berbayar itulah yang sebetulnya tidak boleh dilakukan ya, yang mestinya itu harus kalian soroti. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.